Baiklah, selamat malam untuk dosen kami yang sedang menonton dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Di sini kami menjelaskan integrasi nasional. Sebelumnya kami dari kelompok satu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Andre Lukas Purba dengan moderator. Lanjut teman saya. Ya, oke, baik, nama saya Muhammad Sabrijal. Selanjutnya, Rudi Sagala. Nama saya PJ Sitompul. Nama saya Gonjal Diago. Nama saya Alexandra Gunting. Nama saya M. Teguh Falepi. Kemudian ada nama teman saya Wasdul Manggaol. Kemudian Nicholas Lalai dan yang terakhir Rosie Purba. Jadi tujuan materi kami membahas integrasi nasional ini adalah yang pertama untuk memahami pengertian integrasi nasional, yang kedua untuk mengetahui pentingnya integrasi nasional, yang ketiga untuk mengetahui strategi dalam integrasi nasional, yang keempat untuk memahami faktor-faktor integrasi Indonesia, yang kelima untuk memahami integrasi nasional di Indonesia. Jadi kita sering bertanya-tanya apa sih pengertian dari integrasi nasional itu? Jadi integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan peranata-peranata sosial. Dilanjut teman saya. oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan peradaban-peradaban yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan kesetaraan secara nasional. Adapun definisi integrasi nasional menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Howard Huygens 1996. Integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang banyak menjadi suatu bangsa. Jadi menurutnya integrasi bangsa dilihatnya sebagai peralihan dari banyak masyarakat kecil menjadi suatu masyarakat yang besar. Yang kedua yaitu dari Safroddin Bahar 1998. Mengintegrasikan berarti membuat atau menyempurnakan dengan jalan terpisah-pisah. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dan pemerintah dan wilayahnya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya untuk selanjutnya. Baik, terima kasih. B. Apa pengertian integrasi nasional? Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Baik, akan dilanjutkan teman saya. C. Jelaskan strategi dalam integrasi nasional. Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap, ada beberapa strategi yang mungkin ditempuh, yaitu yang pertama, strategi asimilasi. Asimilasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan pencampuran tersebut, maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu hingga dalam kebudayaan. Yang kedua, strategi akulturasi. Akulturasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentukannya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan demikian, berarti bahwa kebudayaan baru yang terbentuk tidak melumat,
semua unsur budaya pembentukannya. Apabila akulturasi ini menjadi strategi terapkan oleh pemerintah suatu negara. Yang ketiga, strategi pluralis. Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberikan kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Selanjutnya disambung teman saya. Sebutkan faktor-faktor integrasi nasional. Faktor-faktor integrasi nasional terbagi atas dua, yaitu faktor pendorong integrasi nasional, yaitu faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Yang kedua, faktor-faktor penghambat integrasi nasional, antara lain masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam dalam faktor-faktor suku bangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Yang kedua, wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas seribuan kepulauan, dan dikelilingi oleh lautan luas. Lanjut, besar-besar kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Bagaimana integrasi nasional di Indonesia? Integrasi nasional dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elit dan massa ataupun antara pemerintah dan rakyat. Jadi integrasi vertikal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjabani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat. Integrasi nasional dapat dimensi ini biasa disebut dengan integrasi teritorial. Dilanjutkan dengan rekan. Dua, mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan daerah, jenis bangsa, bahasa daerah, agama, dan kebiasaan. Sejak awal berdirinya negara Indonesia, para pendiri negara menghendaki persatuan di negara ini diwujudkan dengan menghargai terdapatnya perbedaan di dalamnya. Artiannya bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia dilakukan dengan tetap memberi kesempatan kepada unsur-unsur perbedaan yang ada untuk dapat tumbuh dan berkembang secara bersama-sama. Untuk terwujudnya masyarakat yang menggambarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, diperlukan pandangan atau wawasan multikulturalisme adalah pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan kebudayaan lain, sehingga setiap kebudayaan berhak mendapatkan tempat sebagaimana kebudayaan lainnya. Berikut dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, yang selanjutnya contoh wujud integrasi nasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama contohnya sikap toleransi antar umat beragama walaupun agama kita berbeda dengan teman,
tetangga atau saudara, kita harus saling menghormati. Yang kedua adalah sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain, bahkan mau mempelajari budaya daerah lain, misalnya masyarakat Jawa atau Sumatera. Belajar menari legong yang merupakan salah satu tarian adat Bali. Dilanjut dengan teman saya. Dilanjut Bang Nikolas membaca. Baiklah, yang ke selanjutnya apa saran dari integrasi nasional untuk Indonesia? Jadi sarannya yaitu integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Walaupun Indonesia ini berbeda-beda suku, ras, agama, dan budaya, tetapi tetap Indonesia adalah negara yang satu yang mempunyai satu tujuan untuk memakmurkan negara Indonesia. Dilanjut yang terakhir teman saya, Saudara Teguh, baca. Baik, apa kesimpulan dari integrasi nasional Indonesia? Integrasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada satu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kami akan menunjukkan contoh dari integrasi nasional. Kami mempunyai video sebagai contohnya. Apakah sudah nampak saudara-saudara dan sudah kedengaran? Halo Bang, Belum nampak, Saudara Ande. apakah sudah nampak videonya? Saudara Teguh sudah Sudah. nampak? Sudah. Kalau suaranya sudah kedengaran? Kalau suaranya sudah kedengaran Bang Teguh? Belum, Bang, belum kedengaran suaranya, Bang.
Baiklah, inilah video kami contoh dari integrasi nasional. Kami kami akan memutarnya. Baiklah, itulah tadi contoh dari integrasi nasional dari materi kami. Jadi sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Jika ada salah dari materi dan perkataan kami, saya perwakilan meminta maaf. Sekian dan terima kasih.